Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Putra Betawi. Kali ini kita akan membuat sebuah video artikel menjaga kehormatan wanita muslimah. Penyusun Ummu Uwais dan Ummu Aiman. Muraz, penceramah Ustadz Nurholis Kurdian LC. Oke, mari kita simak video artikel ini dan dengarkan baik-baik sampai habis. Jangan lupa like, share, subscribe channel Putra Betawi agar kalian bisa mendapatkan video kopi terbaru series tiap edisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudariku muslimah, wanita adalah kunci kebaikan suatu umat. Wanita bagaikan batu bata, ia adalah pembangun generasi manusia. Maka jika kaum wanita baik, maka baiklah suatu generasi. Namun sebaliknya, jika kaum wanita itu rusak, maka akan rusak pula lah generasi tersebut. Maka engkaulah wahai saudariku, engkaulah pengemban amanah pembangun generasi umat ini. Jadilah engkau wanita muslimah yang sejati, wanita yang sentiasa menjaga kehormatannya, yang menjunjung tinggi hak Robnya, yang setia menjalankan sunnah Rasulnya. Wanita berbeda dengan laki-laki. Allah berfirman dan berbunyi hadisnya, wa ma khalaqna wa insa illa liya'budu, dan artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah telah menciptakan manusia dalam jenis perempuan dan laki-laki dengan memiliki kewajiban yang sama, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dia telah menempatkan pria dan wanita pada kedudukannya, masing-masing sesuai dengan kodratnya. Dalam beberapa hal, sebagian mereka tidak boleh dan tidak bisa menggantikan yang lain. Keduanya memiliki kedudukan yang sama. Dalam peribadatan secara umum, mereka memiliki hak dan kewajiban yang tidak berbeda. Hanya dalam masalah-masalah tertentu memang ada perbedaan. Hal itu Allah sesuaikan dengan naluri, tabiat, dan kondisi masing-masing. Allah mentakdirkan bahwa laki-laki tidaklah sama dengan perempuan, baik dalam bentuk penciptaan, postur tubuh, dan susunan anggota badan. Allah berfirman yang berbunyi, walaisa lazakaru kalansah, dan artinya, dan laki-laki itu tidaklah sama dengan perempuan. Quran surat Ali Imran ayat 36. Karena perbedaan ini maka Allah mengkhususkan beberapa hukum syar'i bagi kaum laki-laki dan perempuan sesuai dengan bentuk dasar, keahlian dan kemampuannya masing-masing. Allah memberikan hukum-hukum yang menjadi keistimewaan bagi kaum laki-laki. Di antaranya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Kenabian dan kerasulan hanya diberikan kepada kaum laki-laki dan bukan kepada perempuan. Laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari bagian perempuan dalam hal warisan dan lain-lain. Sebaliknya, Islam telah memuliakan wanita dengan memerintahkan wanita untuk tetap tinggal dalam rumahnya serta merawat suami dan anak-anaknya. Mujahid meriwayatkan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, mengapa kaum laki-laki bisa pergi ke medan perang sedang kami tidak, dan kami pun hanya mendapatkan warisan setengah bagian laki-laki? Maka turunlah ayat yang artinya, dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah. Quran surat An-Nisa ayat 32. Diriwayatkan oleh At-Tabari, Imam Ahmad, Al-Hakim, dan lain sebagainya. Saudariku, maka hendaklah kita mengimani apa yang Allah takdirkan, bahwa laki-laki dan perempuan berbeda. Yakinlah di balik perbedaan ini ada hikmah yang sangat besar, karena Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Mari menjaga kehormatan dengan berhijab. Berhijab merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap wanita muslimah. Hijab merupakan salah satu bentuk pemuliaan terhadap wanita yang telah disyariatkan dalam Islam. Dalam mengenakan hijab syar'i, haruslah menutupi seluruh tubuh dan menutupi seluruh perhiasan yang dikenakan dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wala yuddina ziyanatahun,
dan artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Mengenakan hijab syar'i merupakan amalan yang dilakukan oleh wanita mukminah dari kalangan sahabiah dan generasi setelahnya. Merupakan keharusan bagi wanita sekarang yang menisbatkan diri pada Islam untuk meneladani jejak wanita-wanita muslimah pendahulu mereka dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam masalah berhijab. Hijab merupakan cermin kesucian diri, kemuliaan berhiaskan malu, dan kecemburuan girah. Ironisnya, banyak wanita sekarang yang menisbatkan diri pada Islam keluar di jalan-jalan dan tempat-tempat umum tanpa mengenakan hijab, tetapi malah bersolek dan bertabarus tanpa rasa malu. Sampai-sampai sulit dibedakan mana wanita muslim dan mana wanita kafir. Sekalipun ada yang memakai kerudung, akan tetapi kerudung tersebut tak ubahnya hanyalah seperti hiasan penutup kepala. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, semoga Allah merahmati para wanita generasi pertama yang berhijrah ketika turun ayat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Maka mereka segera merobek kain panjang atau baju mantel mereka untuk kemudian menggunakannya sebagai khimar penutup tubuh bagian atas mereka. Subhanallah, jauh sekali keadaan wanita zaman ini dengan keadaan wanita zaman sahabiyah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa hijab merupakan kewajiban atas diri seorang muslimah dan meninggalkannya menyebabkan dosa yang membinasakan dan mendatangkan dosa-dosa yang lainnya. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaknya wanita mukminah bersegera melaksanakan perintah Allah yang satu ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tidaklah patut bagi mukmin dan tidak pula bagi mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, kemudian mereka mempunyai pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan simak baik-baik lagi. Mengenakan hijab syar'i mempunyai banyak keutamanya, diantaranya yang pertama menjaga kehormatan, kedua membersihkan hati, ketiga melahirkan akhlak yang mulia, yang keempat tanda kesucian, yang kelima menjaga rasa malu, keenam mencegah dari keinginan dan hasrat syaitan, dan yang ketujuh menjaga girah dan lain-lain. Adapun untuk rincian tentang hijab dapat dilihat pada artikel sebelumnya, kembalilah ke rumahmu, dan yang berbunyi waqarna fi watikun, dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Islam telah memuliakan kaum wanita dengan memerintahkan mereka untuk tetap tinggal dalam rumahnya. Ini merupakan ketentuan yang telah Allah syariatkan. Oleh karena itu, Allah membebaskan kaum wanita dari beberapa kewajiban syariat yang lain. Di sisi diwajibkan kepada kaum laki-laki, diantaranya digugurkan baginya kewajiban menghadiri sholat Jumat dan sholat jamaah. Kewajiban menunaikan ibadah haji bagi wanita disyaratkan dengan mahram yang menyertainya. Wanita tidak berkewajiban berhijab, sedangkan keluarnya mereka dari rumah adalah rukhs, keringanan yang diberikan karena kebutuhan dan darurat. Maka hendaklah wanita muslimah tidak sering-sering keluar rumah, apalagi dengan berhias atau memakai wangi-wangian sebagaimana halnya kebiasaan wanita-wanita jahiliyah. Perintah untuk tetap berada di rumah merupakan hijab bagi kaum wanita dari menampakkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahram, dan dari ihtilat apabila wanita menampakkan diri di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka ia wajib mengenakan hijab yang menutupi seluruh tubuh dan perhiasannya. Dengan menjaga hal ini, maka akan terwujud berbagai tujuan syariat, yaitu terpeliharanya apa yang menjadi tuntunan fitrah dan kondisi manusia berupa pembagian yang adil di antara hamba-hambanya, yaitu kaum wanita memegang urusan rumah tangga, sedangkan laki-laki menangani pekerjaan di luar rumah. Terpeliharanya tujuan syariat bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang tidak bercampur baur. Kaum wanita memiliki komunitas khusus yaitu di dalam rumah, sedang kaum laki-laki memiliki komunitas tersendiri yaitu di luar rumah. Memfokuskan kaum wanita untuk melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga dan mendidik generasi mendatang. Islam adalah agama fitrah, di mana kemaslahatan umum sering dengan fitrah manusia dan kebahagiaannya. Jadi Islam tidak memperbolehkan bagi kaum wanita untuk bekerja kecuali sesuai dengan fitrah, tabiat, dan sifat kewanitaannya.
Sebab seorang perempuan adalah seorang istri yang mengemban tugas mengandung, melahirkan, menyusui, mengurus rumah, merawat anak, mendidik generasi umat di madrasah mereka yang pertama yaitu rumah. Bahaya tabarus model jahiliyah. Bersolek merupakan fitrah bagi wanita pada umumnya. Jika bersolek di depan suami, orang tua, atau teman-teman sesama wanita, maka hal ini tidak mengapa. Namun wanita sekarang umumnya bersolek dan menampakkan sebagian anggota tubuh serta perhiasan di tempat-tempat umum, padahal di tempat-tempat umum banyak terdapat laki-laki non-mahram yang akan memperhatikan mereka, dan keindahan yang ditampakkannya seperti itulah yang disebut dengan tabarus model jahiliyah. Di zaman sekarang, tabarus model ini merupakan hal yang sudah dianggap biasa. Pada Allah dan Rasulnya mengharamkan yang demikian. Allah berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti model berhias dan bertingkah lakunya orang-orang jahiliyah dahulu, tabarus model jahiliyah. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada dua golongan ahli neraka yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk mencambuk manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Mereka berjalan melenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak bisa mencium aromanya. Sesungguhnya aroma jannah tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Bentuk-bentuk tabarus model jahiliyah diantaranya menampakkan sebagian anggota tubuhnya di hadapan laki-laki non-mahram, yang pertama. Yang kedua, menampakkan perhiasannya baik semua atau sebagian. Yang ketiga, berjalan dengan dibuat-buat. Yang keempat, mendayu-dayu dalam berbicara terhadap laki-laki non-mahram. Yang kelima, menghentakkan-hentakan kaki agar diketahui perhiasan yang tersembunyi. Oke. Selanjutnya, pernikahan mahkota kaum wanita. Nikah merupakan sunnah para nabi dan rasul serta jalan hidup orang-orang mukmin. Menikah merupakan perintah Allah kepada hamba-hambanya. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang yang layak. Menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnianya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 32. Pernikahan merupakan sarana untuk menjaga kesucian dan kehormatan baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, menikah dapat mententramkan hati dan mencegah diri dari dosa zina. Hendaknya menikah diniatkan karena mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk menjaga agama serta kehormatannya. Tidak sepantasnya bagi wanita mukminah bercita-cita untuk hidup membujang. Membujang dapat menyebabkan hati sentiasa gelisah, terjerumus dalam banyak dosa, dan menyebabkan terjatuh dalam kehinaan. Kemaslahatan pernikahan. Yang pertama, menjaga keturunan dan kelangsungan hidup manusia, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Yang ketiga, memberikan ketentraman bagi dua insan. Ada yang dilindungi dan melindungi serta memunculkan kasih sayang bagi keduanya. Demikianlah beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh setiap muslimah agar diperhatikan dirinya tidak terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, dan tidak menjerumuskan orang lain ke dalam dosa dan kemaksiatan. Allahu a'lam. Oke, itu saja video artikel dari saya. Jangan lupa like, share, subscribe channel Putra Betawi agar kalian bisa mendapatkan video kopi terbaru di setiap series edisinya. Dan saya akan membuat video ilmu karma yang berfaedah, yang lebih bisa menyentuh hati dan berfaedah untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.